Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial Silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Baru Emirates Sabun Bidara Body Wash. Emirates Sabun Bidara Body Wash dengan ekstrak daun bidara pertama di Indonesia. Kandungan ekstrak daun bidaranya berfungsi untuk menyembuhkan jerawat, mencegah penuaan dini pada kulit, dan menghaluskan kulit kering. Pada episode 10 kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang silsilah dan kisah Nabi Yakub alaihissalam, Nabi yang juga kita kenal namanya sebagai Israel, dan menjadi kakek moyang bagi bangsa Yahudi atau Bani Israel, dan banyak melahirkan nabi-nabi Allah. Pada episode sebelumnya tentang kisah Nabi Ishak alaihissalam, kita sudah bahas beberapa bagiannya terkait dengan Nabi Yakub alaihissalam, sehingga pada episode ini kita tinggal melanjutkan perjalanan hidup dan dakwah Nabi Yakub yang belum dibahas sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel TV Peradaban, serta like dan share video lainnya dari kami. Nabi Yakub alaihissalam dilahirkan di kota Al-Khalil atau Hebron dan diutus oleh Allah sebagai Rasul untuk bangsa Kanaan yang mendiami tanah Palestina, dan diperkirakan hidup antara tahun 1837 sampai 1690 sebelum Masehi. Sebagai anak Nabi Ishak, maka silsilah Nabi Yakub alaihissalam adalah Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Terah bin Nahor bin Seruh bin Rehu bin Pelech bin Eber bin Selah bin Arfaksad bin Sam bin Noh. Dalam Al-Quran, nama Yakub disebutkan 16 kali, yaitu dalam surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-An'am, surat Hud, surat Yusuf, surat Maryam, surat Al-Anbiya, surat Al-Ankabut, dan surat Sad. Nabi Yakub juga disebut dengan Israel sebanyak 2 kali. Pada episode sebelumnya disebutkan bahwa setelah Yakub mendahului saudaranya Esau untuk mendapatkan doa keberkahan dari Nabi Ishak, Esau kemudian berjanji untuk membunuh Yakub bila Ishak telah meninggal. Mengetahui ancaman Esau, Ribka memerintahkan agar Yakub pergi menuju rumah saudara Ribka, yaitu Laban, yang ada di Mesopotamia. Sebelum pergi, Nabi Ishak mendoakan Yakub dan melarang Yakub memperistri wanita-wanita Palestina karena penduduk kawasan tersebut kebanyakan tidak beriman, sehingga Ishak memerintahkan Yakub mencari istri dari keluarga besar Ibrahim yang ada di Mesopotamia. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Yakub kemudian pergi meninggalkan tempat mereka pada sore hari. Karena kemalaman di jalan, Yakub pun tidur di sebuah tempat. Ia mengambil sebongkah batu, lalu ia letakkan di bawah kepalanya, lalu tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat sebuah tangga terpasang dari langit ke bumi. Para malaikat naik dan turun melalui tangga tersebut. Lalu Rabb Tabarakallahu wa ta'ala berfirman kepadanya, "Sungguh, aku memberkatimu, memperbanyak keturunanmu, dan aku jadikan bumi ini untukmu, serta keturunanmu sepeninggalmu nanti." Saat bangun, Yakub merasa senang karena mimpinya itu dan bernazar kepada Allah, jika ia bisa pulang ke keluarganya dengan selamat, ia akan mendirikan sebuah tempat ibadah untuk Allah di tempat tersebut. Yakub kemudian menghampiri batu itu, lalu ia beri tanda dengan minyak. Ia beri nama tempat itu sebagai Beit El atau Betel, yang artinya Baitullah. Itulah tempat yang dikenal sekarang sebagai Baitul Maqdis yang dibangun kemudian oleh Yakub. Saat tiba di Padan Aram atau Haran, Yakub langsung mencari rumah pamannya Laban. Yakub berhasil menemui rumah Laban setelah diminta mengikuti perempuan cantik
yang merupakan anak dari Laban. Yakub disambut dengan hangat. Saat berbincang, Yakub menyampaikan pesan ayahnya untuk dinikahkan dengan anak Laban. Laban memiliki dua anak perempuan yang cantik, yaitu Laya atau Lea dan Rahil atau Rachel. Yakub kemudian melamar Rahel dan Laban menerima pinangan tersebut dengan syarat Yakub mau bekerja menjadi penggembalanya selama 7 tahun. Saat waktu 7 tahun telah usai, diadakanlah pesta pernikahan dan Laban menikahkan Lea dengan Yakub. Di pagi harinya, barulah Yakub tersadar kalau dia tidak dinikahkan dengan Rahel, tetapi Lea, dan Yakub kemudian meminta penjelasan pamannya tersebut. Laban mengatakan kalau menikahkan anak yang muda, padahal yang tua belum menikah, bukanlah tradisi di tempat tersebut. Laban kemudian melanjutkan bahwa dia akan menikahkan Rahel dengan Yakub jika dia bersedia bekerja untuknya 7 tahun lagi. Dan Yakub menyanggupi, dan akhirnya Rahel juga menjadi istri Yakub. Laban kemudian memberikan seorang budak perempuan untuk masing-masing dari kedua putrinya tersebut. Zilpa diberikan sebagai pelayan Lea dan Bilha diberikan sebagai pelayan Rahel. Allah menghibur kelemahan fisik Lea dengan memberikan sejumlah anak untuk Yakub. Ia adalah istri pertama yang melahirkan anak-anak Yakub, yaitu Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda. Rahel pun merasa cemburu dengan kakaknya dan kemudian memberikan Bilha sebagai selir atau istri untuk Yakub. Tradisi seorang wanita memberikan budak perempuannya untuk dijadikan selir suaminya dapat disamakan dengan praktik ibu pengganti pada masa modern. Dan saat budak tersebut melahirkan, maka anaknya juga akan dianggap secara hukum sebagai anak sang nyonya. Bilha kemudian melahirkan 2 orang putra, yaitu Dan dan Naftali. Lea pun kemudian menjadikan Zilpa sebagai istri Yakub. Zilpa kemudian melahirkan 2 orang putra, yaitu Gad dan Asher. Lea kemudian mengandung lagi dan melahirkan 2 putra, yaitu Isakhar dan Zebulon. Lea juga melahirkan seorang putri bernama Dina. Setelahnya, barulah Rahel dapat hamil sendiri dan lahirlah seorang putra yang diberi nama Yusuf. Setelah tinggal di Haran selama 20 tahun, Yakub kemudian memohon izin kepada paman sekaligus mertuanya untuk pulang menengok keluarganya di negeri Kanaan, dan Laban pun mengizinkannya. Allah mewahyukan kepada Nabi Yakub alaihissalam untuk kembali ke negeri ayahnya dan kaumnya. Allah berjanji ia akan selalu bersama ayahnya. Yakub kemudian menyampaikan wahyu itu kepada keluarganya dan mereka pun menurut. Akhirnya Yakub membawa keluarganya dan harta benda miliknya. Laban dan Yakub membuat kesepakatan bersama supaya Yakub memperlakukan istri-istrinya dengan hormat, tidak menikah lagi dan tidak meninggalkan istri-istrinya ke negeri yang jauh. Nabi Yakub juga diharuskan untuk selalu memberikan jamuan makan keluarga secara bersama-sama dan tidak dibedakan antara istri yang satu dengan yang lainnya. Imam Ibnu Katsir menuliskan, saat Nabi Yakub dan keluarga sudah sampai di dekat tanah Seir, yaitu sebuah gunung di Palestina, para malaikat kemudian menyambut kedatangannya. Yakub kemudian mengirim baju selimut untuk kakaknya Esau. Namun baju itu dikembalikan kepada Yakub, sekaligus diberitahukan bahwa Esau pergi menghampirinya dengan membawa 400 tentara. Nabi Yakub takut mendengar berita itu dan berdoa kepada Allah, memohon sepenuh hati agar janji Allah kepada Yakub segera ditunaikan dan memohon agar menangkal keburukan kakaknya Esau. Nabi Yakub telah mempersiapkan hadiah besar untuk kakaknya berupa 200 ekor kambing, 20 kambing bandot, 200 biri-biri betina, 20 domba, 30 kambing yang kantong susunya terisi penuh, 40 sapi, 20 kerbau dan 10 keledai.
Nabi Yakub menyuruh budak-budak miliknya untuk menggiring setiap hewan-hewan tersebut secara terpisah dan setiap rombongan di sela jarak tertentu. Saat mereka bertemu Esau dan Esau bertanya, "Kamu budak milik siapa dan milik siapa hewan-hewan yang kau bawa ini?" Budak-budak Yakub menjawab, "Milik budakmu Yakub. Tuhanku menghadiahkan hewan-hewan ini untukmu Esau. Ia akan datang setelah kami." Nabi Yakub terlambat jauh di belakang bersama 2 istri, 2 budak wanita dan ke-12 anak-anaknya sejauh perjalanan 2 malam. Nabi Yakub berjalan pada malam hari dan bersembunyi pada siang hari. Imam Ibnu Katsir menuliskan, pada waktu fajar malam kedua, seorang malaikat dalam wujud seorang laki-laki muncul di hadapan Nabi Yakub. Nabi Yakub mengira ia adalah manusia biasa dan diajaknya bergulat, dan Nabi Yakub berhasil mengalahkannya. Hanya saja sang malaikat tersebut saat dijatuhkan oleh Nabi Yakub jatuh menimpa pinggang Nabi Yakub yang menjadikan Nabi Yakub kesakitan dan berjalan pincang. Saat fajar sudah terang, sang malaikat bertanya, "Siapa namamu?" "Yakub," jawab Nabi Yakub. Malaikat itu kemudian mengatakan, "Setelah hari ini kau tidak patut dipanggil dengan nama siapapun selain Israel." Nabi Yakub kemudian bertanya, "Kamu sendiri siapa? Siapa namamu?" Sang malaikat tersebut tidak menjawab dan langsung pergi. Dan akhirnya Nabi Yakub pun tahu bahwa laki-laki tersebut adalah malaikat utusan Allah. Sejak itu Yakub pun mengganti namanya menjadi Israel. Nabi Yakub akhirnya terus berjalan menuju kakaknya Esau, dan ternyata kakaknya datang bersama 400 prajurit. Yakub maju di depan keluarganya. Setelah melihat kakaknya, Nabi Yakub bersujud di hadapannya sebanyak 7 kali. Inilah bentuk penghormatan mereka pada saat itu dan disyariatkan bagi mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf dan ayahnya kepada Yusuf, yang akan dijelaskan pada episode selanjutnya tentang Nabi Yusuf. Saat melihat Yakub, Esau menghampiri, memeluk, mencium dan menangis. Setelah itu Esau melihat sejumlah wanita dan anak-anak. Esau bertanya, "Dari mana kau memiliki mereka ini?" Dan Yakub menjawab, "Allah memberikan semua itu kepada budakmu ini." Kemudian semua keluarga Yakub maju dan bersujud di hadapan Esau dan meminta dengan sangat agar Esau mau menerima hadiah yang ia berikan, dan Esau pun akhirnya menerimanya. Esau kemudian pulang dan berjalan di depan, disusul Yakub bersama keluarganya, hewan ternak dan budak-budak miliknya menuju Gunung Seir. Setelahnya Allah memerintahkan kafilah Yakub ke Betel untuk tinggal di sana. Di Betel Allah kembali berfirman padanya dan menjanjikan bahwa akan lahir raja-raja dari keturunannya dan negeri Palestina akan menjadi miliknya. Yakub kemudian mendirikan tempat ibadah di tempat tersebut, menyembelih hewan untuk kurban dan menuangkan minyak di atasnya. Beberapa tempat yang diidentifikasikan sebagai Betel adalah Baitin Al-Bireh atau Baitul Maqdis. Yang selanjutnya, dari tempat itulah Yakub akan berkuasa. Selanjutnya dilakukan renovasi oleh Sulaiman bin Daud pada era kekuasaannya. Setelah itu, Yakub melanjutkan perjalanan ke Hebron menuju rumah Nabi Ishak. Di tengah perjalanan, Rahel melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian dinamai Benyamin. Namun persalinan tersebut sangat sulit dan Rahel kemudian meninggal. Dia dikuburkan di daerah dekat Bethlehem. Selanjutnya, Nabi Yakub tinggal di dekat ayahnya Nabi Ishak di Hebron hingga meninggalnya Nabi Ishak pada usia 180 tahun. Di antara kisah yang masyhur dalam perjalanan hidup Nabi Yakub adalah tentang kisah persengkongkolan jahat anak-anak Nabi Yakub terhadap saudaranya yaitu Yusuf.
Kisah ini secara detail akan dibahas tersendiri pada episode berikutnya tentang Nabi Yusuf. Dari pernikahannya dengan Lea dan Rahel serta dengan kedua budaknya yaitu Zilpa dan Bilha, Nabi Yakub memiliki 12 anak laki-laki yang selanjutnya menjadi nenek moyang bagi 12 suku-suku Bani Israel. Dari istrinya Lea, Nabi Yakub memiliki anak-anak laki-laki bernama Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, dan Zebulon. Sebagian besar nabi dan imam Bani Israel merupakan keturunan Lewi. Beberapa keturunannya antara lain Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Samuel, Nabi Ilyas, Nabi Zakaria, dan Nabi Yahya. Sebagian pendapat menyatakan bahwa Maryam termasuk keturunan Lewi. Sedangkan dari Yehuda, keturunannya menjadi raja dari kerajaan Israel, di antaranya yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dan kerajaan Yehuda itu sendiri. Sebagian pendapat juga menyatakan bahwa Maryam termasuk keturunan Yehuda. Sedangkan dari Bilha, Nabi Yakub memiliki putra bernama Dan dan Naftali. Dan dari Zilpa, Nabi Yakub memiliki putra bernama Gad dan Asher. Dan dari istrinya Rahel, Nabi Yakub memiliki 2 putra yaitu Yusuf dan Benyamin. Adapun selanjutnya, keturunan Yusuf terbagi menjadi 2 suku besar yaitu Efraim dan Manasye. Manasye, putra pertama Yusuf, sebagian pendapat menyatakan bahwa Tolut termasuk suku Manasye. Dan Efraim, putra kedua Yusuf, keturunannya antara lain Nabi Yusa dan Nabi Ilyasa. Sedangkan Benyamin bin Yakub, salah satu keturunannya adalah Nabi Yunus. Sebagian pendapat menyatakan bahwa Tolut termasuk keturunan Benyamin. Baik Al-Quran dan Alkitab menyebutkan mengenai wasiat Yakub sebelum meninggal. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Yakub bertanya pada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepadanya." Sedangkan wasiat Yakub dalam Alkitab terkait peran dari keturunan anak-anaknya di masa mendatang, seperti keturunan Yehuda akan mewarisi tongkat kerajaan, keturunan Zebulon akan tinggal di tepi laut dan menjadi pangkalan kapal, keturunan Asher akan memiliki makanan mewah berlimpah dan akan memberikan santapan raja-raja, dan keturunan Naftali akan dikaruniai anak-anak yang indah. Alkitab menjelaskan bahwa Yakub wafat pada usia 147 tahun di Mesir. Bangsa Mesir berkabung selama 70 hari. Jenazah Yakub diantar ke Palestina dan diiringi putra-putranya, para pegawai raja, dan para sesepuh istana. Nabi Yakub kemudian dikebumikan di Gua Mahpela di Hebron, di tempat jenazah Zarah, Ibrahim, Ishak, Ribka, dan Lea juga dikebumikan. Wallahu a'lam bishawab.